lihat ya. Begitu aku posting dengan anakku, misalnya dengan sesuatu, orang-orang pada komen begini. Andaikan semua bapak seperti itu. Aku ngerti karena nggak semua bapak seperti aku pada anakku, misalnya berusaha untuk aku seperti anakku. Hampir mungkin bapak-bapak yang ditemukan itu bajigur. Dan juga ketika kita sebutkan tentang birrul walidain, itu paling banyak komen. Andaikan ibuku kayak gitu. Andaikan ibuku seperti Al-Quran, pasti aku bisa birrul walidain. Aku ngerti juga sih memang kayak gitu. Tapi ingat bahwasanya itu tidak menjadikan mereka tidak punya hak seorang ibu. Bisa dipahami gak sih maksudnya? Punya orang tua jahat bukan berarti kamu kehilangan sebuah kesempatan untuk dapat pahala daripada ibumu gitu maksudnya. Artinya tetap aja perlakuan ibumu dengan baik. Wah, tahu nggak kenapa aku bisa bilang begitu? Aku bilang begini ya, aku kasih tahu mereka ya, kalian masih punya orang tua muslim loh. Iya, Ustadz Felix orang tuanya nggak muslim. Paham nggak maksudnya? Apa maksudnya? Maksudnya sezolim-zolimnya ibu kalian tuh masih muslim. Loh. Terus kenapa kalau masih muslim? Mereka tetap bisa dapat kesempatan pahala besar daripada ibunya. Aku dapat dari mana? Bentar, nggak paham. Maksudnya mereka bisa dapat? Nggak, gini. Lu tahu ibunya Ustadz Felix agamanya apa? Gak tahu, Buddha ya? Katolik. Oh, Katolik. Intinya kan bukan muslim. Ya. Nah, berarti kan itu kan menutup pintu untuk dapat pahala dari ibunya dong Ustadz Felix. Tadi kan udah disebutin kan. Iya. Oh. Nah, setidaknya mereka masih muslim kan? Artinya setiap kali dia berbuat baik terhadap ibunya meskipun ibunya jahat, dia tetap dapat kebaikan kan? Nah, aku nggak bisa dapat itu. Nah, terus kalian nggak lihat aku gimana tuh? Nah, kenapa aku berhak ngomong kayak gitu? Karena menurutku, aku lebih sulit daripada mereka. Gitu ya? Paham nggak sih maksudnya? Oke, berarti summary-nya gini. Karena ini orang tua, dan ini ibu, dan ini udah kastanya bener-bener setinggi. Mungkin kita nggak boleh ngelakuin. Bukan, kalau bahasa halusnya zolim itu apa ya? Berarti kita tetap harus ketidakadilan. Durhaka nggak boleh kayak nggak boleh kayak bete, suara lebih tinggi nggak boleh, suara lebih tinggi, nggak boleh menggurui, nggak boleh apa, nyakitin hati. Berarti the only option kalau seandainya orang tua itu zolim banget sama kita nih, ya kita pergi. Itu dari only option, ultimate optionnya lah, terakhir itu pergi. Dan jangan selama-lamanya, karena orang bisa berubah kan. Iya, itu. Berarti intinya kan sezolim-zolimnya ibu kita ke kita di level maksimal pun tetap itu tidak mengurangi kewajiban kita ke ibu kita. Betul. Dan hak dia sebagai seorang ibu. Nah, oke, itu cukup menjawab sih. Dan by the way bro ya, atau sis ya yang mungkin nanya seperti ini ya, yakinlah pada satu titik ya, ketika nanti ibu kita sudah nggak ada, sezolim apapun dia, ingatan kita pasti yang paling ingatan kita pada dia pasti yang bagus-bagus. Paham gak sih? Itu aku dapat semua orang ibunya meninggal. Begitu terus kemudian dia ngomong tentang ibunya, dia akan ingatnya yang baik-baik, dan dia akan pengen, aku kangen diomelin sama ibuku. Aku kangen dimarahin sama ibuku dan segala macam. Nah, itu semua itu bring back memories.